Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Melanjutkan cuplikan fikih yang biasa kita ambil di majelis ini. Setelah beberapa lamanya bicara tentang dan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, kembali kepada yang terkait dengan syarat sah sholat. Di antara syarat sahnya sholat itu tentunya bersuci dari hadas, bersuci dari hadas, baik hadas kecil, hadas besar, begitu juga bersuci dari najis, baik najis mutawasit, najis mutawasitah, najis mukhaffafah ataupun najis mughalladhah, sehingga seseorang masuk dalam sholat di dalam keadaan suci. Suci zahirnya dari najis-najis itu dan suci batinnya juga dari hadas. Dan enggak sah seseorang ketika sholat dalam keadaan tidak bersuci tentunya, kecuali faqidut tahurain, orang yang enggak mendapatkan dua alat suci yang disebut dengan faqidut tahurain. Mau wudu enggak ada wudu, enggak ada air. Mau tayamum enggak ada debu, enggak ada debu yang memenuhi syarat, sehingga enggak didapatkan dua alat suci itu. Nah, itu disebut dengan faqidut tahurain. Seorang yang dalam kondisi faqidut tahurain, maka dia sholat dengan hadasnya. Berhadas, dia punya hadas kecil ataupun hadas besar, dan dia sholat, dimasuk ke sholat dengan membawa hadasnya. Karena enggak ada air untuk mengangkat hadasnya, juga enggak ada debu untuk tayamum, untuk membolehkan dia sholat dengan tayamum itu yang disebut dengan istibahah. Maka faqidut tahurain dikecualikan oleh ulama. Kalau yang lain yang enggak boleh sholat tanpa wudu, kalau enggak ada air tanpa tayamum juga, tapi untuk faqidut tahurain dibolehkan, yang kita kenal dengan istilah sholat li hurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Karena setiap waktu sholat harus kita kerjakan sholat. Maka ini wajib juga mengerjakan sholat untuk menghormati waktu sholat yang datang, walaupun sholatnya nanti wajib diulang atau wajib diqadha. Bagaimana mengulangnya atau mengqadhanya? Kalau waktunya masih ada, masih tersisa, misal sholat zuhur, dia sholat di awal waktu zuhur, faqidut tahurin. Lalu setelah sholat masih dalam waktu sholat zuhur yang tersisa, didapatkan adanya air, kata ulama wajib wudu dan sekarang mengulang sholat zuhurnya yang tadi. Atau kalau enggak ada air, begitu juga sama, wajib tayamum, enggak ada air tapi ada debu, ada turab, tanah yang berdebu yang memenuhi syarat untuk tayamum, wajib dia tayamum, kemudian diulang sholatnya. Apakah dia tayamum dan sholat di saat itu di tempat yang biasanya ada air atau yang enggak biasanya ada air, seperti di tempat-tempat yang enggak biasa ada air, kayak padang pasir misalnya, biasanya enggak ada air. Mau di tempat yang biasanya enggak ada air atau yang banyak air biasanya seperti kampung kita, di dalam kampung kita biasa banyak air. Di tempat itu ataupun di tempat ini, kalau dia dapatkan tanah yang berdebu, maka wajib dia tayamum lalu diulang sholatnya yang tadi udah dikerjakan tanpa wudu, tanpa tayamum, karena li hurmatil waqt. Lalu bagaimana kalau waktunya udah habis? Yang itu kita sebut dengan istilah qadha. Kalau waktunya sudah habis, kalau dia dapatkan air, ya tentu wajib sholat qadha yang tadi dengan wudunya sekarang, karena udah dapat air, wajib diwudu lalu kemudian mengqadha sholat yang tadi dikerjakan di waktu sholat awal zuhur itu tanpa wudu dan tanpa tayamum, karena enggak ada air, karena enggak ada tanah berdebu. Itu kalau didapatkan air. Kalau didapatkan tanah yang berdebu yang memenuhi syarat, apakah wajib tayamum? Lihat tempatnya, apakah di saat itu dia berada di tempat yang menggugurkan qadha sholat ataukah enggak. Ya, kalau dia
di tempat yang menggugurkan sholat dengan tayamum itu, artinya nggak wajib lagi diqadha kalau dia tayamum, maka wajib dia tayamum untuk mengqadha sholat itu. Tapi kalau dia berada di tempat yang nggak wajib, yang nggak menggugurkan sholat, nggak menggugurkan qadha sholat dengan tayamum, maka nggak perlu mengulangnya dengan tayamum itu, karena percuma kalau disuruh tayamum itu disuruh qadha lagi. Ya. Dan yang tempat yang mewajibkan qadha kayak kampung gini, yang biasanya banyak air, dan tempat yang nggak mewajibkan qadha seperti padang pasir tadi itu, yang biasanya nggak ada air. Ya, kalau dapat tayamum di padang pasir misalnya, padang pasir biasa banyak debu, tayamum dia, lalu mengqadha salatnya. Tapi kalau di kampung kayak begini, maka nggak perlu tayamum, karena percuma, nanti bakal disuruh qadha lagi, karena tayamum di tempat yang banyak ada air tidak menggugurkan qadha salat. Nah, begitu kata ulama kita. Cuma kalau ada orang salat li hurmatil waqt, nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum tadi. Kalau misalnya lagi salat kentut, batal nggak? Ya batal. Ya kan nggak wudu juga, nggak tayamum juga, ya tetap aja batal. Nanti gimana? Habis itu ya tinggal takbir lagi, karena nggak tayamum juga, nggak wudu juga. Tapi kalau dia kentut di waktu salat, tetap salatnya batal, dan setelah itu tinggal takbiratul ihram lagi, mulai lagi salat dari awal. Ya. Dan ini yang bisa kita bahas sekelumit dari ilmu fikih yang dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.